Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Haleluya, saya percaya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengimani firman Tuhan ini boleh jadi dalam hidup kita. Bersama-sama kita memperkatakannya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperkatakan kelima pengertian dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan.
memuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi siang hari ini. Yang siap memuji nama Tuhan boleh sorakan haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Yes. Sebab Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Katakan sekali lagi, Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah-Nya. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur dengan bersuka bernyanyilah. Dia pasti keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Raja Maha Besar. Mari menyembah Dia, mari datang menyembah-Nya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Mari datang menyembah-Nya. Sebab Engkau pencipta dunia ini Tuhan. Ini Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran datanglah. Mari bersyukur. Katakan dengan bersuka bernyanyilah. Dia pasti keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia pasti keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha. Katakan sekali lagi. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia pasti keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Katakan dengan iman. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita duduk kembali, mari sama-sama kita katakan DNA gereja kita. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Mari kembali silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang rindu untuk menyembah Tuhan pada saat ini? Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Syarala barala 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 bu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Oh, Engkau
Sungguh tidak ada yang lain, hanya tinggal dekatmu. Ya ralabaralabaralabaralabu, kami aman bersamamu, Yesus Tuhan. Ya ralabaralabaralabaralabaralabu, bawa kami lebih dalam menyembahmu, lebih lagi.
Engkau dalam hal ini. Imam besar aku. Saya coba kita sama-sama bangkit berdiri. Kami urapan bentang Kau lebih dari yang lain. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dan ku tempat ini Tuhan Yesus. Engkau imam besar agung kami. Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu dan ku datang menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Kami datang menyanjung Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus. Sampai api Pentakosta yang ketiga dicurahkan di tempat ini, mengalir bagi kami, mengalir bagi kota kami, mengalir bagi negeri kami ya Tuhan Yesus. Apimu menyala. Oh ya rabara oh rabaya sikida biar kepenuhan Roh Kudus yang baru
mengucap syukur siang hari ini di hadapan Tuhan. Sebab Engkau boleh berkenan mengurapi setiap kami dengan Pentakosta yang ketiga. Dan Engkau yang membangkitkan kami hari-hari ini dalam pengurapan yang baru, untuk mengerjakan penuaian-penuaian di hadapan Tuhan. Urapi kami lewat kebenaran firman. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita, ya, dan juga stok lama yang kemudian sudah datang kembali. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang kemuliaan Tuhan hari ini, yang dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu Saudara disebut sebagai kavod atau kabot, ya. Dan kabot itu adalah diterjemahkan dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang kemudian berbobot. Nah, dan Bapak Ibu Saudara, kemudian kata ini diterjemahkan dengan beberapa kata, dan ke dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan sebagai kata worship, ya. Dan juga kemudian Bapak Ibu Saudara, kata kabot juga memiliki arti yang sama dengan sekina glory atau tudung kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang berada di era Pentakosta yang ketiga, dan biar kiranya pengurapan api Pentakosta itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Saya rindu supaya setiap kita Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita boleh mengalami pergerakan Pentakosta dalam hidup kita untuk membawa kita menjadi penuai di akhir zaman. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila kemuliaan Tuhan turun, maka akan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, bagi orang percaya, ketika kemuliaan Allah turun, maka tentunya itu akan membawa anugerah, membawa berkat, membawa perkenanan-perkenanan Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak menghormati Tuhan, kedatangan atau turunnya kemuliaan Tuhan bukanlah kabar baik, bukanlah kabar gembira. Karena Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kedatangan kemuliaannya, turunnya tudung kemuliaan Tuhan, itu membawa hukuman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sehingga ketika bobot kemuliaan Tuhan yang dahsyat yang besar itu turun, maka itu akan membawa berkat anugerahnya dalam hidup kita. Bisakah berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang mengurapi kita dengan Pentakosta yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk kemudian membaca dari 1 Samuel 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saya akan mulai dari sini Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang kemuliaan Tuhan. Maka kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabut perjanjian untuk ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan tabut itu adalah lambang kehadiran kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kisah ini akan memberikan kita pengertian ketika tabut itu ada di tangan orang yang salah, apa yang terjadi. Kita akan baca 1 Samuel 5 ayat 6 sampai 12. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama. 2, 3, iya. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. 7, ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Ayat 8. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?
Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Ayat 10. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah ini adalah di mana ketika kemudian orang Filistin itu merebut tabut Allah dari Yerusalem dan kemudian membawa ke kota mereka. Nah, pertama dikatakan tadi mereka membawa tabut Allah itu ke Asdod. Dan apa yang terjadi ketika tabut Allah itu ada di Asdod? Maka kemudian dikatakan tangan Tuhan menekan orang-orang di Asdod itu dengan berat. Nah, perhatikan kata tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Di Asdod kemuliaan Tuhan, kabot itu turun. Kabot itu turun bukan mendatangkan kesembuhan, bukan mendatangkan berkat bagi orang Filistin, tapi justru menghukum mereka. Dari Asdod dipindahkan ke Gad, di Gad juga terjadi hal yang sama. Dari Gad dipindahkan lagi kemudian ke Ekron, di Ekron juga terjadi hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah peringatan kepada kita bahwa pentingnya kemudian kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kehadiran bobot kemuliaan Tuhan itu mendatangkan berkat di dalam rumah kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ada beberapa poin. Apa yang akan diakibatkan oleh kehadiran daripada kabot atau kemuliaan Tuhan, atau kemudian Shekinah of glory, apabila tudung kemuliaan itu ada di dalam hidup kita, apa yang akan kita alami? Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika tabut itu ada di bangsa Israel, dan ketika itu ada di kemah suci yang dibangun oleh Musa, maka kemudian dalam Bilangan 7 ayat 89 mencatat, ketika Musa masuk ke dalam kemah itu, maka Tuhan berkenan berbicara dari tabut itu kepada Musa. Apa yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan bilang begini, apabila tabut Allah bergerak, orang Israel juga harus bergerak. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel dalam bobot kemuliaannya. Menjadi tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Apabila kemudian kemuliaan Tuhan itu bergerak, bangsa Israel bergerak. Dan Bapak Ibu Saudara, itu menjadi perlindungan bagi mereka. Ketika siang hari mereka tidak kepanasan, dan ketika malam hari mereka tidak kedinginan. Sekalipun mereka melewati padang gurun, ada perkenanan Tuhan yang turun menyertai umat Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada sebuah kejadian ketika kemudian orang Filistin kemudian merebut tabut itu. Apa yang terjadi? Maka kegemparan terjadi di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu maka kemudian perhatikan baik. Ketika orang Filistin menolak adanya tabut Allah di tengah-tengah mereka, mereka mengembalikannya. Dan ketika kemudian Daud dalam sebuah kejadian ketika ingin mengambil kembali tabut Allah itu, maka perhatikan baik, Daud mengutus orang untuk menjemput tabut itu dengan menaikkan tabut itu di atas kereta.
Dan dikatakan ketika kemudian kereta itu sedang berjalan, hampir terjatuh. Nah kemudian Alkitab mencatat Usa mengulurkan tangannya untuk menangkap tabut Allah itu. Dan seketika itu kemudian Tuhan membunuh Usa di tempat itu. Daud ketakutan. Kemudian dia berkata, kalau begini kita akan mati semua. Kita tidak mau tabut ini ada di tengah-tengah kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Daud memerintahkan supaya tabut itu ditaruh di rumah Obed-Edom. Kemudian Obed-Edom menerima tabut itu di rumahnya. Obed-Edom adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia menaruh tabut itu di dalam rumahnya. Kurang lebih dikatakan 3 bulan tabut itu ada di rumah Obed-Edom. Maka Obed-Edom dan seluruh keluarganya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kehadiran tabut Allah di dalam rumah orang percaya itu akan mendatangkan berkat bagi pemilik rumah itu. Katakan amin. Pentingnya kehadiran Tuhan, kemuliaannya ada di tengah-tengah kita. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, kemudian dikatakan di sana juga kata kafot itu kemudian dipakai kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus ada di tengah-tengah umatnya dan itu adalah kehadiran kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus hadir? Maka kemudian ada banyak orang yang mengalami kelepasan demi kelepasan. Ada pembebasan, ada kesembuhan, ada anugerah yang Tuhan berikan bagi mereka yang percaya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu Saudara berikutnya, Kisah Para Rasul. Ini juga ketika kemuliaan Tuhan turun, bukan di tempat di gereja, bukan di tempat kebebasan. Tapi kemudian Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 28 mencatat, Paulus dan Silas sedang berada dalam penjara. Dan Bapak Ibu Saudara, penjara yang ditempatkan di mana Paulus dan Silas di penjara, bukan penjara seperti yang ada sekarang. Mereka ada di penjara bawah tanah, kaki dan tangan mereka kemudian dibelenggu dengan besi dan kemudian diikat dengan rantai. Tetapi kemudian dikatakan saat tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian di dalam penjara itu. Bapak Ibu Saudara, dikatakan seketika penjara itu kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sendi-sendi penjara itu kemudian mulai goyah. Dan kemudian dikatakan terbuka semua pintu dalam penjara itu. Terlepas semua belenggu yang membelenggu mereka. Dan ketika kepala penjara melihat ada gempa dan penjara terbuka, dia berpikir tahanan sudah lari. Dia mengambil pedangnya, dia menghunus untuk bunuh diri. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat, Paulus berkata, jangan kau celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ketika Paulus dan Silas menaikkan doa pujian, penyembahan di dalam penjara itu, maka kemudian gempa bumi mulai terjadi. Tahanan yang lain mendengar mereka memuji-muji. 2 orang memuji Tuhan dengan sepakat. Maka kemudian bobot kemuliaan Tuhan turun dalam penjara itu. Saya tidak tahu penjara apa yang memenjarakan Bapak Ibu Saudara. Apakah penjara kedagingan? Apakah penjara kenajisan? Apakah penjara dosa yang sedang memenjara hidup kita? Ketika engkau percaya kepada Tuhan dan engkau mulai menaikkan doa, pujian, penyembahan, maka dengar baik, bobot kemuliaan Tuhan akan turun untuk melepaskan seluruh sendi-sendi penjara itu, untuk melepaskan setiap belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan kita. Katakan amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bagaimana kemudian Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi apa yang terjadi apabila tabut Allah itu berada di tempat yang salah, atau kabot itu turun di tempat yang salah, di rumah yang salah, apa yang akan terjadi? Perhatikan baik Bapak Saudara. Yang pertama,
mendatangkan kutuk bagi mereka yang tidak percaya. Kemuliaan Tuhan yang hadir akan mendatangkan kutuk bagi yang tidak percaya, yaitu seperti yang di awal kita baca di kota daripada orang Filistin. Sekalipun berpindah-pindah tabut itu dipindahkan dari Asdod ke Gad ke Ekron, tangan Tuhan menekan mereka dengan hebat, dengan keras. Dan kemudian perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru, ketika kemuliaan Tuhan datang, maka itu menjadi kerugian kepada peternak babi yang ada di Gadara. Saudara masih ingat kisah ini? Ketika Tuhan Yesus turun di Gadara, di situ dikatakan ada seorang gila yang kemudian sudah berulang kali dipasung, dirantai, tapi dia dengan bebas, dengan mudah kemudian melepaskan rantai itu. Karena ternyata ada ribuan setan yang masuk dalam tubuhnya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke sana, maka kemudian Tuhan Yesus mulai menginjakkan kaki di Gadara dan orang gila itu mulai berkata, "Hai anak Allah, kenapa engkau datang ke sini untuk menyusahkan kami?" Dengan keras kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah engkau?" Dan kemudian orang gila itu berkata, "Legion." Karena dikatakan kami banyak. Dan Bapak Ibu Saudara, ada 2000 setan di dalam orang gila itu. Dari mana kita tahu 2000 setan? Karena ketika kemudian Tuhan Yesus menghardik setan itu, maka dikatakan dia meminta dan berkata, "Pindahkan kami ke dalam babi-babi itu." Di situ dikatakan ada 2000 ekor babi yang sedang digembalakan. Dan setan itu pindah ke dalam babinya, maka kemudian babinya terjun ke jurang dan mati lemas di dalam jurang itu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kedatangan kemuliaan Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, itu membawa kelepasan. Seberat apapun, sesakit apapun, sehancur apapun, ketika engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, dan kalau engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, maka kemudian engkau akan mengalami kelepasan. Tapi bagi orang yang tidak percaya, itu mendatangkan kerugian. Kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kehadiran kemuliaan Tuhan itu mendatangkan kutuk bagi mereka yang tidak menghormati Tuhan. Kalau tadi yang tidak percaya, ini yang tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya membagikan firman Tuhan di dalam doa puasa, kemudian perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Bapak Ibu Saudara, orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, belajar kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran. Sekali lagi saya ulang, orang fasik adalah tahu kebenaran, mengerti kebenaran, bahkan memperkatakan kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan rindukan bagi kita bukan hanya sekedar tahu kebenaran. Yang Tuhan rindukan dalam hidup kita bukan hanya kita mengerti kebenaran, tetapi yang Tuhan rindukan adalah saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Katakan amin. Senggol dulu kanan kirinya, bilang, jadilah pelaku kebenaran. Karena dikatakan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita kemudian menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar lalu lupa. Seperti kemudian tadi dari rumah Bapak Ibu Saudara bercermin. Ya kan? Siapa tadi yang sebelum ke sini tidak sempat bercermin di rumah? Kalau saya lihat wajah-wajah ini yang bermakeup, berlipstik, pasti lebih lama di depan cermin. Apalagi kalau ada lagi yang alisnya, itu lebih lama. Tapi kalau saya tanya sekarang, saudara masih tahu seperti apa posisi wajah saudara? Hah? Karena tahu tadi entah dari rumah pas perjalanan ke sini, tiba-tiba ada lalat yang terbang, kotoran di situ, tambah tai lalatnya satu lagi. Dengar baik, dikatakan begini, orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian tidak melakukannya, itu sama dengan orang yang bercermin, setelah itu dia lupa wajahnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat
Apa yang dicatat di dalam Alkitab, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak menghormati kemuliaan Tuhan hadir, maka kemudian apa yang terjadi? Pertama tadi sudah kita bahas mengenai Usa, yang ketika kemudian tabut Allah itu hampir jatuh, bukankah kemudian Tuhan sudah perintahkan kepada orang Israel, mereka tidak boleh sembarangan untuk menyentuh tabut Allah itu. Tetapi kemudian Usa, hanya dia berpikir, nggak apa-apa, dia pegang. Maka Alkitab mencatat, seketika itu juga dia mati. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada banyak orang yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Ada orang-orang yang tidak kemudian menghormati kehadiran Tuhan dalam kemuliaannya, tidak langsung mati. Tetapi perlahan-lahan orang tersebut akan mati rohani. Akan menjauh dari Tuhan. Semakin hari hidupnya makin mengalami yang namanya keterpurukan. Semakin hari hidupnya makin tidak bisa mendengar Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara banyak anak-anak Tuhan berkata, saya dulu waktu muda, itu jalan kaki melayani, itu dulu. Sekarang udah malas, udah ya itulah Pak, bagaimanalah perjuangan hidup. Bukan masalah perjuangan hidup, tapi Bapak Ibu Saudara karena engkau terlalu sering tidak menghormati kehadiran Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan makin menjauh. Dan lama-lama ketika kemudian engkau tidak bertobat, maka kemuliaan itu akan tinggal dan meninggalkanmu dan undur. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat contoh yang kedua. Ada satu keluarga hamba Tuhan. Dalam sekarang ini namanya Pendeta Eli, Ketua Sinode. Karena Eli ini adalah pemimpin daripada bangsa Israel pada waktu itu. Imam Eli, dulu dia mendengar suara Tuhan. Dulu dia melayani Tuhan. Dan dia memiliki 2 anak laki-laki bernama Hofni dan Pinehas. Tetapi dikatakan begini, Eli hidup jahat di mata Tuhan. Anak-anaknya Hofni dan Pinehas tidak menghormati hadirat Tuhan. Asal ada persembahan langsung digerayang, langsung diambil. Ambil kemudian sendok bermata 3, dia cedok dari kuali. Dan Alkitab mencatat, keluarga Eli hidup sebagai pelayan Tuhan tetapi yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Yang tidak menghargai bobot kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Maka kemudian di masa tuanya, Tuhan meninggalkan Eli. Sampai kemudian bangkitnya Samuel, anak daripada Hana. Masih sangat kecil. Ketika kemudian Samuel lagi tidur. Ada suara yang dia dengar, Samuel, Samuel. Dia bangun, dia menghadap kepada Eli. Dan kemudian berkata, ya Bapa, Bapa memanggil aku? Eli berkata, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Tidurlah kembali. Samuel yang kecil ini tidur lagi. Kemudian dia mendengar suara lagi, Samuel, Samuel. Dia bergegas bangkit dan kemudian menemui Eli. Kemudian dia berkata, ya Bapak, Bapak memanggil aku? Eli berkata, aku tidak memanggil engkau anakku, tidurlah kembali. 3 kali hal yang sama terjadi. Tuhan memanggil kembali, Samuel, Samuel. Dia bangun dan bergegas mendapatkan kemudian Eli di dalam kamarnya. Maka dikatakan dalam Alkitab, taulah Eli bahwa Samuel itu dipanggil oleh Tuhan. Maka kemudian Eli berkata, kalau nanti suara itu datang lagi anakku, katakanlah, ini aku Tuhan, aku siap mendengarkan. Tuhan tidak mau ngomong lagi dengan Eli. Dan apa yang terjadi? Lewat anak kecil ini, maka nubuatan tentang keluarga Eli disampaikan. Ketika malam itu kemudian Samuel tidur kembali. Maka Tuhan memanggil kembali, Samuel, Samuel. Dia bangun dan kemudian berkata, ya Tuhan, ini aku hambamu, berbicaralah. Kemudian dicatat dalam Alkitab, Tuhan mulai berbicara bagaimana Tuhan akan menghabisi keluarga daripada Eli. Dan ketika kemudian pagi-pagi mereka bangun, Eli datang menghampiri Samuel dan berkata, Samuel, tadi malam Tuhan ngomong apa? Samuel yang kecil ini takut.
Karena nubuatan yang disampaikan kepada Imam Eli bukanlah nubuatan yang baik. Karena Tuhan mulai bicara, oleh karena Eli dan anak-anaknya tidak menghormati aku akan mendatangkan hukuman yang berat kepada keluarga Eli. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, sampaikan kepada dia, tidak akan ada lagi orang yang berumur tua di tengah-tengah keluarga ini. Dan kemudian dikatakan, dan anaknya Hofni dan Pinehas akan mati di dalam peperangan. Bapak Ibu Saudara, kemudian ketika Samuel menyampaikan nubuatan itu kepada Eli, dia hanya berkata, oh begitu anakku, dia Tuhan, jadilah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hati daripada Eli sudah tumpul, sehingga ketika Tuhan sekalipun menegur dia tidak lagi peka terhadap teguran itu. Bahkan sekalipun ketika Tuhan sudah berkata hukuman akan datang kepada keluarganya, dia hanya berkata, dia Tuhan, biarlah dia lakukan apa yang dia mau inginkan. Harusnya Eli bertobat. Harusnya Eli menangis berlutut di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, dulu aku mendengar suaramu hari ini, bahkan engkau berbicara lewat Samuel yang kecil ini, dan engkau ingin menghukum aku. Tapi itu tidak dilakukan Bapak Ibu Saudara. Karena perhatikan baik, bagi orang fasik, kehadiran kemuliaan Tuhan itu akan mendatangkan kutuk. Apa yang terjadi? Ketika kemudian terjadi peperangan, Hofni dan Pinehas kemudian pergi ke medan peperangan. Mereka mati di medan peperangan itu, dibunuh oleh musuh. Dan kemudian dikatakan tabut Allah dirampas. Dan ketika kemudian ada orang Benyamin selamat dari peperangan itu, lari. Karena kemudian Tuhan sudah bilang, aku akan menghukum Eli. Dan dia akan mati dengan secara tidak wajar. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika orang Benyamin ini sampai kepada Eli, Eli bertanya, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Orang itu berkata, aku adalah orang Benyamin. Aku lari dari pertempuran. Kemudian dia bertanya, apa yang kemudian terjadi? Karena 1 Samuel 4:17 mencatat begini, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursinya di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, Eli yang dulu mendengar suara Tuhan. Eli yang dulu Tuhan bicara kepada dia. Kemudian Tuhan meninggalkannya, bahkan membuat dia mati stroke. Mati terlentang di pintu gerbang. Karena kenapa? Alkitab mencatat, Eli tidak menghormati Tuhan di dalam rumahnya. Dia tidak menegur anak-anaknya yang berbuat dosa. Dia tidak menegur anak-anaknya yang melakukan pelanggaran di bait Allah. Tapi kemudian setiap kali dia mendengar anak-anaknya melakukan dosa, dia tidak melakukan apa-apa. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara lakukan ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Ada banyak orang ketika anak-anaknya melakukan kesalahan itu hanya ditertawakan. Nggak apa-apa, itu biasanya itu, masa mudanya biasanya itu. Maka engkau sedang membuat dia menjauh daripada Tuhan. Ketika engkau membiarkan keluargamu tidak menghormati Tuhan dan engkau berkata itu biasa, maka dengar baik, kemuliaan Tuhan yang datang itu akan membawa sesuatu yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, bagaimana Eli yang tidak menghormati Tuhan ini kemudian harus mati dengan secara tragis. Dua anaknya, nah kemudian mati dalam peperangan. Dia mati dalam keadaan stroke. Apa yang terjadi? Istri daripada Hofni kemudian lagi hamil tua. Ketika dia mendengar Hofni dan Pinehas sudah mati di peperangan, kemudian dikatakan dengan terpaksa dia melahirkan. Dia melahirkan dengan tiba-tiba dan kemudian perempuan itu berkata, aku akan memberikan nama kepada anak ini Ikabod.
Ikabod artinya adalah telah hilang kemuliaan Tuhan dari Israel. Kalau kabod adalah turunnya kemuliaan Tuhan, maka ikabod adalah hilangnya kemuliaan Tuhan. Perempuan ini melahirkan dan menyebutkan nama anak itu Ikabod. Dia berkata telah hilang kemuliaan Tuhan dari Israel. Dan setelah itu kemudian dia mati. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hal yang sepele yang perlu kemudian yang sepertinya tidak perlu kita renungkan. Bagaimana engkau menghormati Tuhan dalam rumah tanggamu? Bagaimana engkau menghormati Tuhan dan mengajarkan anak-anakmu menghormati Tuhan? Jangan sampai peristiwa daripada Imam Eli itu terjadi dalam rumah kita. Dulu Tuhan bicara, tapi sekarang tidak. Biarlah dulu Tuhan gak bicara, tapi hari ini kita mulai peka terhadap suara Tuhan. Kita mulai peka mendengar suara Tuhan. Dan ketika sesuatu mau terjadi, Tuhan ngomong dengan kita. Itu yang lebih baik daripada Tuhan dulu bicara, tapi sekarang Tuhan berdiam. Karena kenapa? Karena Imam Eli tidak menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan contoh yang berikutnya. Ini adalah Mikal, istri daripada Daud. Salah satu daripada istri Daud yang bernama Mikal, dan Mikal ini adalah putri daripada Saul. Ya, karena Saul raja pertama adalah mertua daripada Daud. Nah, dikatakan begini, ketika kemudian Daud merebut membawa kembali tabut itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, kemudian Tuhan ngomong bahwa itu harus dipikul oleh imam. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehadiran bobot kemuliaan Tuhan itu harus dipikul oleh setiap kita. Karena setiap kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, katakan amin. Jadi harus kita yang kemudian menghadirkan kemuliaan Tuhan itu. Tidak boleh lembu, tidak boleh kereta, tapi harus kita. Sama-sama katakan, harus saya. Jangan bilang begini, maunya datanglah pendeta berdoa di rumahku ini supaya hadirat Tuhan turun. Atau kemudian berkata, maunya adalah seseorang yang datang ke rumah ini untuk menghadirkan hadirat Tuhan di rumah ini. Tetapi yang perlu engkau lakukan adalah engkau yang harus menghadirkan hadirat Tuhan dalam rumahmu. Ketika engkau menghadirkan hadirat Tuhan dalam rumahmu, maka perubahan akan terjadi. Anak-anakmu akan bertobat, suamimu akan bertobat, keluargamu akan bertobat. Karena kenapa? Bobot kemuliaan Tuhan akan membawa pemulihan. Katakan amin. Apa yang terjadi dengan Mikal ini? Karena ketika Daud membawa tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, maka dikatakan begini, imam-imam mengangkat tabut Tuhan itu dengan cara yang seharusnya. Dan kemudian per 6 langkah, setiap kali 6 langkah Daud melangkah, 1 ekor lembu dipersembahkan. Ada ratusan miliar persembahan yang dipersembahkan oleh Daud untuk membawa kemudian tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom kembali ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka kemudian dikatakan saking sukacitanya Daud, dia meloncat-loncat, dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dia buka jubahnya. Ketika kemudian Mikal istrinya menoleh dari jendela, dikatakan, tungkirna, pelangan anak-anak, maka loncat-loncat kaya, landak-landak kaya, ras budak-budak. Alkitab mencatat, Mikal memandang rendah memandang rendah Daud dan para budak-budak yang menari-nari itu di hadapan Tuhan. Dan setelah Daud pulang ke rumah, dalam 2 Samuel 6 ayat 20, ketika Daud pulang ke rumah, memberi salam kepada seisi rumahnya, keluarlah Mikal. Perhatikan, Mikal ini adalah orang yang merasa rohani. Orang yang berpikir, tidak perlu lompat-lompat memuji Tuhan. Tidak perlu kemudian menari-nari memuji Tuhan. Kemudian dia berkata, dalam 2 Samuel 6 ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel
yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Oh, dengar baik, Mikal berpikir dia rohani, Mikal berpikir dia baik, dengan berpikir bahwa Daudlah yang kemudian hina dengan menari-nari di hadapan Tuhan. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita mencatat dalam ayat 21-nya, Daud berkata, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya menemukan banyak orang di pesta landek gak karu-karuan. Ketika di pesta landek ketemu dengan turangkunya pun gak malu-malu. Ya, seger, ya, asak turang, ya. Tapi ketika memuji Tuhan, tiba-tiba rasa malunya tiba-tiba muncul. Tapi ketika pesta pora, tidak malu-malu. Pasang karaoke. Wah, joget-joget. Tapi ketika di hadapan Tuhan, apakah engkau melakukan hal yang lebih daripada itu? Dengar baik, Alkitab mencatat, Mikal yang tidak menghormati kekudusan Tuhan itu, sampai matinya tidak diizinkan Tuhan memiliki anak. Tuhan mengutuk rahimnya untuk tidak boleh melahirkan anak. Saya mau beritahu kepadamu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menganggap rendah hadirat Tuhan, ketika engkau menganggap bahwa menyembah Tuhan itu adalah kehinaan, ketika engkau melihat orang lain menari di hadapan Tuhan itu adalah kehinaan. Lihat Mikal, belajar dari Mikal. Ketika dia menganggap rendah Daud dan berkata betapa hinanya engkau seorang raja menari-nari di depan budak-budak perempuan hambanya. Tapi Daud berkata, lebih daripada itu aku akan menghinakan diriku di hadapan Tuhan yang aku sembah. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Oh, engkau merasa berpikir bahwa engkau lebih rohani ketika engkau melihat orang menangis berdoa, ketika engkau melihat orang menari-nari, engkau berpikir, rendah kali. Tapi ketika di pesta, waduh, engkau enggak karu-karuan nari-nari. Tapi ketika di hadapan Tuhan, engkau mulai rasanya berat kakimu untuk menari. Seperti ditimpa beban yang berat. Harusnya Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih bersuka cita. Seperti Daud meloncat-loncat. Yes. Bapak Ibu Saudara, meloncat-loncat bukan gini. Soraklah, haleluya. Itu enggak meloncat-loncat. Tapi dikatakan dalam Alkitab, Daud meloncat-loncat dan menari-nari di hadapan Tuhan yang dia sembah. Itu yang membuat Mikal, pelangan anak adai, meloncat-loncat anak adai. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan penghormatan yang sungguh kepada Tuhan, sampai Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membangkitkan Daud untuk menggembalakan umatnya. Tuhan selalu, Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitab lebih banyak, setelah Daud mati, Tuhan selalu bilang, aku akan membangkitkan Daud hambaku. Dan kemudian berbicara tentang pondok Daud, DNA gereja kita, restorasi pondok Daud, Tuhan bilang, aku akan membangunkan kembali pondok Daud yang telah rubuh dan kemudian menutup pecahan-pecahannya. Karena dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan ternyata sangat menikmati penyembahan daripada Daud. Tuhan sangat menghormati dan menghargai apa yang dilakukan oleh Daud di hadapannya. Tuhan tidak terkesima dengan bait suci yang dibangun dengan desainnya dari surga. Tuhan tidak tertarik dengan bait Salomo yang peralatan-peralatannya disalut dengan emas. Tapi Tuhan tertarik dengan pondok Daud. Tenda-tenda yang dibuat, tetapi di sana ada doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Terus menerus mengagungkan Tuhan. Dan ternyata Tuhan berkenan akan itu. Kalau engkau rindu kemuliaan Tuhan ada di dalam rumahmu. Kalau engkau rindu kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah rumah tanggamu. Naikkan doa, pujian, penyembahan.
dengan penuh penghormatan kepada Tuhan, maka kau akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Bobot kemuliaan Tuhan itu akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kelepasan. Kurang-kurangi jungut-jungut nande. Kurang-kurangi jungut-jungut nande ribu ni nandai. Perbanyak doa pujian penyembahan. Coba sambil nyuci piring. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Bukan tambal ban dalam lagi, bukan itu ya. Itu pasti rumah itu asik. Sambil nyuci piring, sambil masak. Masakannya enak. Tapi coba kemudian, man saja babah ngan salit man rumah heda, adir dahin lalit. Yakinlah, tadi udah lupa kau taruh garam 1 sendok, kau tambahin lagi 1 sendok. Yang kau salahkan anakmu lagi. Maka kau katakan, ketika kemudian anak ini marah atau suami marah karena kebanyakan garam, kemudian dia bilang, maka mulai pagi kam saja nanggarkan nakan, nanggarkan gulen, gelat tadu latina uga. Padahal karena jungu-jungu, ceng, kudin dua pagi gue bocor dung. Tapi ketika kemudian kita menaikkan doa pujian penyembahan, ketika kita kemudian menaruh hati kita di hadapan Tuhan, bahkan ketika gak pintar kita dulu masak, itu bisa menjadi pintar. Entah bonari kah? Tanggar-tanggar dan tiga nandai. Makalah ia mani ikede IBPK jo sebab tabahan si rumah. Angkai maka dilaki melala ia dekahan ia bas kede asangkan rumah. Sebab tabahan si ban baru karohandai. Saya melayani nape? Bang Ginting, gue rekam. Kundul kam. Kai ku bahan teh kopi, teh susu. Milo susu, i rumah iya jungut-jungut lali tandu, lat idah dua aku erdah ini, teh du saja bela terbandu, uga carana ya ku gereja, uga carana ya bertobat, sementara i kedai kopi ya alo na iya, bersolek na de karohandai. Uga Bang Ginting, uga. Bejilenari cirem dukundari. Padahal berjung dari rumah nari, jungut-jungut di rumah nari. Maka mulai ya ciger nari, sehasa tengah bernyi, jia jugu lalap. Nina lalap nina Adi ku akap jadi ndaraku. Entah benar kok ngeluheng. Iya dibandingkan rasi rumah anda. Andiko. Itu di sana, di luar sana. Bukan di sini, katakan amin. Walaupun di sana sini kadang terjadi. Terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ada sepasang suami istri. Nah ini nih, sepasang suami istri di dalam Kisah Para Rasul 5 dicatat bernama Ananias dan Safira. Bukan Bella Safira ya. Ananias dan Safira, kemudian mereka memiliki sebidang tanah. Ketika zaman para rasul ada orang-orang yang menjual tanahnya dan mempersembahkannya kepada rasul-rasul, kepada Tuhan untuk menjadi biaya operasional daripada pelayanan. Ananias dan Safira ini juga berpikir, kemudian ngerana ya duana, Ted, ikai cok, cuma tasih handai, si daya akan main, kuja bancok, bagi kalakandai, babanaka persembahan ku gereja, kita ngencelang, si daya akan cuma tandai si baba persembahan ku gereja, setuju ya, Ananias dai, ya si daya akan nina. Ceng, daya akan tanah handai. Kencang gonina,
Udah dilihat banyak uangnya ini. Tabah naring kari Petrus handai. Adi si baba krine tabah naring ya na. Talang. Cebunikan deba. Cebunikan na deba. Pertama pergilah Ananias ke tempat mereka biasa beribadah. Ceng. Dibawa uang ini, dipersembahkan. Tuhan ngomong kepada Petrus. Petrus tanya, Ananias, apakah cuma ini penjualan tanahmu itu? Ananias bilang, yes. Saya ngencah. Kemudian Petrus berkata begini, sebelum tanah itu dijual, bukankah itu milikmu? Setelah tanah itu dijual, bukankah uang penjualannya adalah milikmu? Tetapi kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Karena tadi mereka udah janji. Kenca lenga dayaken jumandai. Ini namanya asakai pekarisen na cok. Mis kari si mereka nekrina ya. Wetet nina. Sepakat iya. Kencang konin na senandai. Bue tuhu. Goroba hukur nandai. Ela tuh hetet. Sibunikan lah deba. Datang Ananias. Kemudian Petrus bilang begini, bukan aku yang kau dustai, tapi Tuhan yang engkau dustai. Dan Alkitab mencatat seketika itu Ananias rebah dan mati. Orang mengangkat mayatnya. Telu jam berikutnya, reh Safira handai ku gereja handai. Udah bersolek dia di rumah, lama dia di rumah. Karena terlalu cibuni ban senandai. Telu jam dekahna. Raya ceng. Dia pikir udah bawa persembahan kok. Sampai di situ. Petrus bilang, cuma itu kah penjualan tanah itu? Dan Petrus bilang, kenapa engkau bersepakat dengan suamimu membohongi Tuhan? Pertanyaan saya, apakah Tuhan meminta semuanya? Tapi ketika engkau menjanjikan semuanya, sebagian engkau berikan, itu yang membuat Tuhan marah kepada Ananias dan Safira. Tuhan tidak menuntut semua dari hidupmu. Tapi ketika engkau berjanji, ku berikan kerina, tapi dia bangun sabrekendo, maka Tuhan merawat. Adi nindu, adi berkatin aku Tuhan 10 juta, ku berikan 1 juta. Berikan 1 juta, lah ya merawat. Lah nina Tuhan, 10 juta na berikan. Kam lah perlu man, kam lah perlu sekolah anak du, lah perlu kalarin duang sewa rumah du, lah nina Tuhan. Tapi ada katakan du, diberikan du 10 juta Tuhan, ku berikan 1 juta nindu. Entah 100.000 ngan sabarakan du. Maka merawat. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak kekurangan uang sehingga dia menuntut nyawa daripada Ananias dan Safira. Tapi ketidakhormatan mereka kepada Tuhan, itulah yang menghukum mereka. Ketika engkau mempersembahkan setengah-setengah dari hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan marah. Tetapi ketika engkau mempersembahkan sepenuh hidupmu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu. Maka Tuhan dalam bobot kemuliaannya akan membawa kita dalam perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya Tuhan adalah Allah yang sangat baik dan teramat baik. Ketika hadir dalam bobot kemuliaannya, Dia membawa berkat-berkat, Dia membawa anugerah. Dan firman Tuhan dalam kitab Pemazmur berkata, jejak kaki Tuhan meninggalkan lemak-lemak. Ketika Tuhan berkenan berjejak di dalam rumah-rumah kita, ketika Tuhan berkenan hadir dalam bobot kemuliaannya di dalam setiap kehidupan kita, ada mujizat, ada perkenanan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita kemudian mendustai Tuhan dalam hidup kita.
Ketika kita butuh pertolongan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menolong aku akan selalu mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Tetapi ketika pertolongannya sudah Engkau alami, Engkau lupa, bahkan Engkau meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini, mulai dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Mari kita perbaharui komitmen kita, sehingga ketika api Pentakosta ketiga itu menyala, Dia akan mengurapi dan memberkati setiap hidup kita. Dia yang akan menyembuhkanmu, Dia yang akan melepaskan engkau dari setiap belenggu-belenggu. Dia yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan hari ini di hadapan Tuhan, Tuhan inginkan ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan inginkan ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mulai minta ampun kepada Tuhan atas setiap keteledoran kita, atas setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan. Oh, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Kita di hadapan Tuhan, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang, beri kuasa urapan-Mu sekarang, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Mari minta api Pentakosta ketiga memenuhi setiap hidup kita. Mari minta api Pentakosta ketiga menyala dalam setiap rumah tangga kita. Bobot kemuliaan-Mu Tuhan, kabut Shekinah glory turun memenuhi setiap rumah tangga kami. Api kemuliaan-Nya yang menyembuhkan-Mu, api kemuliaan-Nya yang menolong Engkau, kemuliaan-Nya yang turun menyembuhkan Engkau. Dia yang menjawab doa-doa-Mu. Hari ini biar mujizat
Dia turun menyala. Kami mengucap syukur untuk perkenanan-Mu boleh hadir di tengah-tengah setiap rumah tangga kami, dalam setiap kehidupan kami, dalam bobot kemuliaan-Mu yang dahsyat dan ajaib, yang akan membuka pintu-pintu anugerah, yang membuka pintu-pintu perkenanan dalam setiap hidup kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar sebelum kita membawa taburan kita di hadapan Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu kemudian Bapak Ibu Saudara perhatikan. Yang pertama, selesai nanti ibadah ini jangan pulang dulu, karena kita akan ada rapat sebentar. Nah, jangan pulang dulu nanti Bapak Ibu Saudara untuk kemudian selesai ibadah ini, dan kemudian nanti kita akan ada makan bersama ya setelah selesai nanti rapat, sehingga Bapak Ibu Saudara jangan takut kelaparan, karena panitia konsumsi sudah menyediakan konsumsi. Jadi nanti pas kemudian selesai kita rapat, kita akan makan bersama, karena kita akan kemudian membicarakan reorganisasi daripada gereja kita. Dan Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kemudian bulan 10 ini, ya bulan 10 ya, kita akan kemudian memperpanjang kontrak daripada gedung ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemudian diberkati secara materi, Bapak Ibu Saudara boleh kemudian membantu daripada penyediaan sewa daripada gedung ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki materi, Bapak Ibu Saudara dapat mendukung di dalam doa supaya Tuhan mengirimkan berkat-berkatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dan nanti kita akan bicarakan kemudian pelayanan kita ke depan, apa yang akan kita kerjakan. Nah sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita kemudian mengangkat tangan kita, kita berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa. Di hadapan Tuhan kami mengangkat setiap persembahan kami yang kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan, memberkati tangan-tangan kami, sehingga Tuhan setiap persembahan yang kami bawa menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lebih lagi perbesar berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan hari-hari mendatang kami bisa membeli lebih besar lagi kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang besar dan dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita akan menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesus
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kegagalan tidak menimpa aku, sehingga kemiskinan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Diberkatilah waktu keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk sebentar dan kita akan langsung saja masuk